Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliati dengan NIM 4301421026. Di sini saya akan menjelaskan materi isomer, struktur, dan stereokimia. Untuk dosen pengampu kimia organik yaitu Prof. Dr. Nani Wijayanti MSI dan Tante Alihiri SSI MSc. Untuk yang materi yang pertama yaitu isomer. Apa sih itu isomer? Kata isomer berasal dari kata isomeres yang berarti mempunyai bagian yang sama. Isomer sendiri gabungan dari iso yang artinya sama dan meros yang artinya bagian. Jadi, isomer adalah suatu molekul dengan jumlah dan jenis atom yang sama tetapi berbeda susunan atomnya. Contohnya seperti pada gambar. Jenis-jenis isomer itu ada dua, yaitu yang pertama isomer struktural dan isomer geometrik. Isomer struktural adalah suatu senyawa dengan rumus molekul yang sama, memiliki urutan atom yang berlainan, maka mereka mempunyai struktur atau bangun yang berlainan. Contohnya seperti dimetil ether dan etanol. Menurut kalian, gambar yang di atas itu merupakan isomer atau bukan? Bukan, karena gambar itu merupakan senyawa yang sama, bukan senyawa isomer-isomer. Materi yang selanjutnya itu isomer geometrik dalam alkena. Isomer geometrik diakibatkan oleh ketegaran dalam molekul dan hanya dijumpai dalam dua kelas senyawa, yaitu alkena dan senyawa siklik. Persyaratan isomer geometrik dalam alkena adalah bahwa setiap atom karbon yang terlibat dalam ikatan P mengikat dua gugus yang berlainan, misalnya H dan Cl atau CH3 dan Cl. Contoh isomer geometrik itu seperti pada gambar. Sistem tata nama E dan Z. Sistem E dan Z ini didasarkan pada suatu pemberian prioritas pada atom atau gugus yang terikat pada masing-masing atom karbon ikatan rangkap. Jika atom atau gugus yang berprioritas tinggi berada pada posisi yang berlawanan dari ikatan P, maka isomer itu adalah E atau entangled. Sedangkan jika atom atau gugus yang berprioritas tinggi berada dalam satu sisi ikatan P, maka isomer itu adalah Z. Jika kedua atom pada masing-masing karbon ikatan rangkap itu berbeda, prioritas didasarkan pada bobot atom dari atom-atom yang langsung terikat pada karbon ikatan rangkap itu. Nomor atom, misal untuk satu golongan halida itu FClBrI. Dari F itu 9, Cl 17, Br 35, I 53. Jadi naiknya prioritas itu dari F ke I. Selanjutnya aturan deret. Aturan deret untuk urutan prioritas. 1. Jika atom-atom yang dipermasalahkan berbeda-beda, maka urutan deret ditentukan oleh nomor atom. Atom dengan nomor atom tinggi memperoleh prioritas yang pertama. 2. Jika atom-atom adalah isotop satu bersama lain, maka isotop dengan nomor massa tinggi memperoleh prioritas. 3. Jika kedua atom identik, maka nomor atom dari atom-atom berikutnya digunakan untuk memberikan prioritas. Yang keempat, atom-atom yang terikat oleh ikatan rangkap atau ikatan ganda 3 diberi kesetaraan ikatan tunggal, sehingga atom-atom dapat sebagai gugus-gugus berikatan tunggal dalam menentukan prioritas. Dengan aturan ini diperoleh deret prioritas sebagai berikut. Selanjutnya itu materi isomer geometrik dalam senyawa siklik. Isomer terjadi pada atom-atom yang tergabung dalam suatu cincin siklik dan tidak bebas berorientasi mengelilingi ikatan P dari cincin itu. Adanya gaya van der Waals dapat menghalangi terjadinya rotasi, kecuali cincin atau siklik terdiri dari 10 atom karbon atau lebih. Bisa dilihat pada gambar. Gugus-gugus tak dapat berotasi sempurna mengelilingi ikatan-ikatan cincin. Nah, pada gambar ini, suatu gugus dapat berorientasi sempurna mengelilingi ikatan cincin.
Selanjutnya itu materi konformasi senyawa rantai terbuka. Konformasi adalah bentuk molekul sesaat atau sementara akibat dari terjadinya rotasi ikatan tunggal. Untuk mengemukakan konformasi akan digunakan 3 jenis rumus, yaitu rumus pertama, rumus dimensional, rumus bola dan pasak, dan terakhir rumus proyeksi Newman atau dengan memandang rumus bola pasak ujung ke ujung. Konformer adalah konformasi yang berbeda-beda. Konformer dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, konformer goyang, atau di mana atom-atom hidrogen atau gugus terpisah sejauh mungkin satu dari yang lain. Yang kedua, konformer eclipse, di mana atom-atom hidrogen dapat saling menutup atau sedapat mungkin berdekatan satu sama lain. Dari gambar tersebut, yang sebelah kiri itu contoh dari konformasi goyang, sebelah kanan konformasi eclipse. Butana dapat memiliki konformasi eclipse dan goyang. Kenapa? Karena dalam butana terdapat 2 gugus metil yang relatif besar dan terikat pada 2 karbon pusat. Selanjutnya, konformasi goyang dalam mana gugus metil terpisah sejauh mungkin disebut konformer anti. Sedangkan konformasi goyang di mana gugus-gugus lebih berdekatan disebut konformer Gauss. Pada gambar di bawah ini, rotasi sebagian mengelilingi ikatan karbon 2 karbon 3 dari butana karbon belakang yang berputar. Nah, yang gambar pertama ini anti, contoh dari anti, selanjutnya berputar sehingga membentuk eclipse, selanjutnya berputar lagi membentuk Gauss, dan berputar lagi membentuk metil tereklipskan. Materi selanjutnya itu bentuk senyawa siklik. Ikatnya cincin. Sudut ikatan menurut Bayer dalam tahun 1885, menurut Arthur von Bayer, seorang ahli kimia Jerman, melontarkan teori bahwa senyawa siklik membentuk cincin-cincin datar. Semua senyawa siklik kecuali siklopentana menderita ikatan atau tegang karena tidak leluasa. Karena sudut ikatan Lagrange Angel mereka menyimpang dari sudut tetrahedral 109,5 derajat. Contoh ini merupakan contoh dari selanjutnya melipatnya cincin dan tolak hidrogen. Seandainya cincin dikeluarkan datar, maka semua atom hidrogen akan tereklipskan. Tetapi dalam konformer lipatan, semua hidrogen bersifat goyang. Siklopentana akan mempunyai sudut ikatan hampir optimal, yaitu sebesar 108 derajat seandainya datar. Tetapi siklopentana juga sedikit terlipat, sehingga atom-atom hidrogen yang terikat pada karbon cincin disebut goyang atau bersifat goyang. Siklobutana dalam sudut ikatan datar 90 derajat juga terlipat, meskipun pelipatan ini menyebabkan sudut ikatan lebih tegang. Siklopropana harus datar secara geometris. 3 titik atau 3 atom karbon menentukan sebuah bidang. Atom-atom hidrogen mau tidak mau bersifat eklips. Contoh bahwa merupakan contoh dari melipatnya cincin dan tolakan hidrogen. Materi selanjutnya itu konformasi sikloheksana. Berapa bentuk yang dapat dimiliki oleh sikloheksana itu ada 4. Pertama, kursi, setengah kursi, biduk belik, dan biduk. Tiap karbon cincin dari sikloheksana mengandung 2 atom hidrogen, yaitu hidrogen ekuatorial, yaitu ikatan pada salah satu hidrogen terletak dalam bidang cincin. Ada juga hidrogen aksial, yaitu ikatan ke hidrogen yang lain sejajar dengan sumbu tersebut. Tiap atom karbon sikloheksana mempunyai 1 atom hidrogen ekuatorial dan 1 atom hidrogen aksial. Dalam proses berubah bentuk dari satu konformer ke konformer lain, yaitu aksial menjadi ekuatorial dan ekuatorial menjadi aksial. Gambar di atas merupakan contoh dari sebuah sikloheksana yang tersubstitusi dengan 1 buah metil. Materi selanjutnya itu kiralitas. Apa sih yang dimaksud dengan kiral? Dulu kita pernah kan belajar tentang kiral, C-kiral gitu kan. Kiral merupakan objek apa saja yang tidak dapat diimpitkan pada bayangan cerminnya. Akiral merupakan benda-benda yang dapat diimpitkan pada bayangan cerminnya. Jadi kiral sama akiral itu berbeda.
Tolak belakang. Molekul kiral tidak dapat diimpikan pada bayangan cerminnya merupakan dua senyawa yang berlainan yang disebut sepasang stereoisomer atau enantiomer. Atom karbon kiral. Kiralitas disebabkan karena molekul itu mengandung sebuah atom karbon sp3 dengan 4 gugus yang berlainan. Sebuah atom karbon dengan 4 gugus yang berlainan disebut atom karbon asimetrik atau atom karbon kiral. Rumus proyeksi untuk menunjukkan penataan ulang dari gugus di sekitar atom kiral itu seperti contohnya untuk gliseraldehida dan untuk eritrosa. Gambar tersebut merupakan contohnya. Untuk proyeksi Fischer dapat diputar 180 derajat dalam bidang kertas, tetapi proyeksi ini tidak dapat diputar dengan sebarang sudut. Misal, untuk CHO, H, OH, CH2, OH, ini rotasi 180 derajat. Jadi, rotasi sama seperti struktur kiri. Cuma bedanya CH2OH-nya di bawah dan yang sebelah kanan di atas. Itu benar seperti ini. Yang di bawah ini tidak benar karena ini rotasinya 90-90. Untuk materi selanjutnya itu rotasi atau perputaran cahaya terpolarisasi bidang. Apa itu cahaya terpolarisasi bidang? Cahaya terpolarisasi bidang adalah cahaya yang getaran gelombangnya telah tersaring semua, kecuali getaran yang berada pada suatu bidang. Polarisasi bidang dilakukan dengan melewatkan cahaya biasa menembus pasang kristal kalsit atau CaCO3 atau menembus suatu lensa polarisasi atau asas yang sama digunakan dalam kacamata gelap polaroid. Alat polarimeter itu ada dua, digital sama manual. Untuk digital seperti gambar di sebelah kiri, untuk manual seperti gambar di sebelah kanan. Untuk manual itu seperti ini. Jadi menggunakan measure the optical ratio of molecule in solution. Jadi kita lihat dari yang sini. Untuk digital juga seperti yang digambar. Peristiwa terputarnya bidang polarisasi cahaya oleh senyawa-senyawa ditemukan oleh ahli fisika Prancis, yaitu Jean-Baptiste Biot dalam tahun 1815. Yang dijumpai suatu larutan campuran asli kristal-kristal itu tidak memutar bidang polarisasi cahaya. Yang kedua, suatu larutan kristal-kristal kiri ternyata memutar bidang polarisasi cahaya. Yang ketiga, suatu larutan kristal-kristal kanan juga memutar bidang polarisasi cahaya secara eksak sama besar tetapi dengan arah yang berlawanan. Kesimpulannya, sepasang enantiomer murni memutar bidang polarisasi cahaya terpolarisasi bidang. Sudut putar masing-masing sama besar tetapi dengan arah yang berlawanan. Suatu campuran sama banyak enantiomer itu tidak memutar bidang polarisasi cahaya. Beberapa istilah dalam pembahasan rotasi optik. 1. Ada dextrorotatory yaitu memutar ke kanan. Untuk dexter itu artinya kanan. Untuk levarotatory berarti kebalikannya, itu memutar ke kiri, atau levus itu artinya kiri. Arah perputaran ditandai dalam nama oleh plus, dan untuk dextrorotatory adalah untuk dextrarotatory itu plus, itu memutar ke kanan. Dan untuk minus itu memutar ke kiri, itu levorotatory. Contoh itu ada gliseraldehida, itu memutar ke kanan karena ada tandanya plus. Suatu campuran racemic tidak memutar bidang polarisasi cahaya karena perputaran oleh masing-masing enantiomer saling dimatikan. Jadi untuk campuran racemic itu tidak bisa memutar bidang polarisasi cahaya. Materi selanjutnya itu penetapan konfigurasi sistem R dan S. Isomer yang merupakan bayangan satu sama lain yang tidak dapat diimpikan. Seperti pada gambar tersebut itu berbeda ya, merupakan memberikan konfigurasi R dan S pada suatu karbon kiral. 1. Mengurutkan keempat gugus yang terikat pada karbon kiral menurut urutan prioritas aturan Chan-Eagle-Prelog. Yang kedua, mengubah ke dalam penggambaran 3
dimensi dan letakkan gugus prioritas terendah di bagian belakang. Ketiga, menggambar tanda panah melingkar dari gugus prioritas tertinggi ke prioritas terendah yang tepat jika panas arah jarum jam. Jika searah jarum jam, berarti gini, searah jarum jam itu R. Jika berlawanan jarum jam itu S. Ingat-ingat. Contohnya seperti gambar di bawah. Seperti gambar yang kelihatan. Gambar yang ini yang sebelah kiri itu karena searah sama jarum jam ini maka disebut R. Yang sebelah ini berlawanan jarum jam maka disebut dengan S. Materi selanjutnya itu sistem R dan S untuk senyawa dengan 2 atom karbon kiral. Untuk memberikan konfigurasi R dan atau S kepada kedua atom karbon kiral dalam sebuah molekul, tiap atom karbon kiral diperhatikan secara bergiliran. Jadi yang pertama itu kan ada C kiral, C yang kedua sama C yang ketiga itu kan sama-sama kiral ya. Untuk karbon yang kedua ini putaran sehingga H berada di belakang. Karena H ini prioritas rendah, jadi H dijadikan ke belakang. Dari OH prioritas tinggi, H kan prioritas rendah, OH tinggi. CHOH sama CHO kan sama ya, tapi lebih prioritas tinggi ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4 diputar gini. Enantiomer dan diastereomer. Enantiomer dan diastereomer itu bukan merupakan bayangan cermin. Pembandingan 2 atau lebih senyawa kiral, jika suatu molekul memiliki lebih dari 1 atom karbon kiral, tidak semua stereoisomernya merupakan enantiomer. Senyawa meso. Apa sih itu senyawa meso? Senyawa yang mengandung atom karbon kiral, di mana jika suatu stereoisomer atau senyawa yang memiliki meso merupakan atom karbon yang tidak bersifat kiral, bayangan cermin dapat dibimbingkan. Itu merupakan senyawa meso. Ini merupakan contoh gambar senyawa meso. Materi selanjutnya itu pemisahan suatu campuran racemic. Apa itu campuran racemic? Artinya suatu campuran yang mengandung sepasang enantiomer dalam jumlah yang sama. Sepasang enantiomer itu adalah enantiomer R dan enantiomer S. Contohnya seperti gambar tersebut. Dalam laboratorium pemisahan fisis suatu campuran racemic menjadi enantiomer murni disebut resolusi atau resolving campuran racemic itu. Suatu cara untuk memisahkan campuran racemic atau sekurangnya mengisolasi satu enantiomer murni adalah mengolah campuran itu dengan suatu mikroorganisme yang hanya akan mencerna salah satu dari kedua enantiomer tersebut. Diastereomer adalah senyawa yang berlainan dengan sifat fisika yang berlainan. Jadi, sepasang diastereomer dapat dipisahkan oleh cara fisika biasa seperti kristalisasi. Seperti pada di gambar. Campuran racemic enantiomer murni mengalami kristalisasi sehingga menjadi garam RS dan garam SS. Dalam reaksi ini produknya mungkin hanya garam RS dan garam SS, yang bukan enantiomer itu satu dari yang lain. Enantiomer kedua garam ini masing-masing ialah garam SR dan garam RR. Tidak satupun garam ini akan terbentuk karena hanya digunakan S-amina. Setelah pemisahan masing-masing garam diastereometrik ini diolah dengan bahasa kuat untuk memperoleh kembali aminanya. Ini dengan bahasa kuat 2H- sehingga sebagai enantiomer dihasilkan RCO2 dan RNH2 aminannya kembali. Resolusi suatu asam racemic bergantung pada pembentukan garam dengan menggunakan suatu enantiomer tunggal dari satu amino kiral. Contohnya amfetamina. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan ke kolom komentar bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.